3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Hai semua, kembali lagi di Bosan, obrolan santai. Oke, kali ini kita kedatangan mbak-mbak cantik dari UKM Tari nih. Mau tahu nggak namanya siapa? Silahkan kak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sifatella Rusli. Perkenalkan, nama saya Ica Ruci Selamia. Dari prodi apa nih kak? Kalau aku sendiri dari prodi S1 Farmasi. Saya sendiri dari S1 Keperawatan. Oke kak, sebelumnya nih mau tanya, dari kapan sih kak kakak-kakak ini ikut UKM Tari? Kalau aku sendiri karena aku maba, jadi baru beberapa bulan dari September kalau nggak salah, berarti sudah 4 bulanan. Kalau kakak sendiri dari yang tahun lalu lah, 1 tahun yang lalu. Per tahunnya tuh kak itu berapa orang sih kak yang ikut UKM Tari? Awalnya itu masuk tari ya, di UKM Tari dikenalin ke maba ada UKM Tari, kalau mau ikut ya ayo gitu. Awalnya banyak tapi akhirnya dikit gitu. Tapi ya nggak dikit banget ya, maksimal paling banyak tuh 20 orang lah. Kalau misalnya UKM Tari ini sering nampil nggak sih kak? Sering Kalau boleh tahu di mana aja kak? ya acara kampus, di wisuda, terus kalau kadang ada lomba juga, terus pas di Disnatalis juga tuh. Kalau boleh tahu berapa orang sih kak yang dari anggota untuk ditampilin dari Disnatalis? Maksimal tuh 5 orang, tapi yang pas Disnatalis kemarin minta 7 orang. Jadi soalnya kan ada yang aktif juga tari, jadi kan eman-eman yang nggak mau ditampilin, jadi ngambil 7 orang. Kalau kakak sendiri nih udah berapa kali sih nampil di acara-acara kampus? 3 kali lebih sih. Kalau kakaknya? Aku baru 1 kali karena kan masih maba gitu. Kalau misalnya di luar acara kampus itu ada sih gak? Ada. Pas acaranya perawat kalau nggak salah di Surabaya. Jadi minta ke kampus Mudia suruh ngambil anak tarinya gitu. Jadi tampil dia ke Surabaya. Kalau buat peralatannya itu kak dari kampus apa dari personal sendiri? Kalau masalah biaya itu dari kampus yang nangguin semua. Tapi kalau kayak itu ya bajunya sanggar. Sanggar dari Sanggar. Kira-kira berapa kak biayanya kalau boleh tahu? Kalau soal biaya sih biasanya kan itu urusan Dari PJ-nya, PJ tarinya. Oke, yang saya tanyakan lagi tuh kalau latihan kak berapa minggu sekali? 1 minggu sekali ya. Ya, 1 minggu 1 kali. Kalau buat acara perform ke acara-acara itu kak berapa hari kak? Ya minimal 2 kali latihan ya, atau enggak 3 gitu. Kalau kak nih ikut tari itu dari SMA apa SMP apa dari SD kak? Dari SD sih. Kayak kakaknya? Aku minatnya dari TK, jadi dikembangin masuk ke Sanggar, lanjut sampai sekarang. Cara bagi waktu tari sama sekolah gitu kak, gimana caranya kak? Kalau aku sendiri kan pasti sekolah ada batas waktunya jam berapa gitu ya, lanjut dari sekolah lanjut ke Sanggar gitu. Setiap hari sebenarnya 2 kali seminggu. Ya kan kalau tari itu kayak jadi hiburan. Refreshingnya kita gitu. Kakak kalau tari itu udah ada mau ikut ke nasional nggak kalau misalnya ada lomba? Pengen. Cita-cita pasti ada. Iya. Pernah nggak capek ikut tari kak? Pernah. Kadang sampai sakit ya. Soalnya kan dikejar tuh kalau kayak tampil apalagi ya. Iya. Terus kalau nampil tuh kan dadakan kadang ya, minta anak tari UKM Tari tanggal ini harus tampil gitu. Jadi ya kan otomatis kan ngejar waktu latihannya, jadi capek, gak bisa ngamen juga dari kuliah gitu. Jadi harus bisa-bisa pintar ngambil istirahatnya. Pernah nggak sih kak pas mau hari H kakak sakit? Sering, udah capek Terus gitu. kalau gitu kak nggak jadi yang ikut perform?
Ya dipaksa lah. kuat-kuatin, tapi pasti kan ada Ya ada hikmahnya nanti. ada hasilnya dari kita yang perform gitu kan Kak. Tapi kalau udah perform kan pasti kita lega bisa ngelewatin rasa capeknya, udah latihan proses pasti kan latihan malam atau sorenya gitu pulang sekolah atau pulang kampus gak tidur gitu kan ke. Setiap perform tuh Kak, biasanya tuh dibayar nggak sama yang ngundang kakak ini? Biasanya kalau yang ke Surabaya itu dapat sertifikat tuh. Gak dapet dana. Enggak, mungkin ini cuma kayak konsumsi itu ya. Manfaat kakak ikut tari buat apa sih? Ya karena Motivasinya? Iya, kalau tari sih hobi ya. Kalau tari itu hobi, jadi kayak rasa capeknya di tari itu kayak udah hilang sendiri, soalnya kan terhibur gitu kalau di tari. Kalau misalnya kakak ini berhijab gak kalau tari? Iya. Kalau misalnya Enggak, kalau di luar enggak. Cuma kalau di NM ini dikhususkan berhijab jadi berhijab. kalau misalnya kakak yang berhijab nih disuruh buka hijab, mau gak Kak pas perform? Ada yang berat gak hatinya? Iya berat sih. Ada pro dan kontra. Misalnya ada kan kalau di asrama atau di NM ini kan diwajibin pakai kerudung ya, tapi kan kalau di luar enggak gitu, jadi ngikutin. Ya prosedurnya dari Iya. itunya. Kadang dimarahin nggak sama orang tua Kak kalau boleh tahu? Kadang kan ada gitu orang tua yang nggak mau anaknya buka hijab. Ya, kalau aku sendiri sih sama ya nggak apa-apa ke asalkan Nggak bajunya terlalu- iya, bajunya nggak juga kan nggak, terbuka. kita kan narinya itu kan nggak dance atau nggak nari bener-bener gitu kan, maksudnya nari bener tradisional, nggak goyang-goyang atau gimana gitu, jadi nggak apa-apa. Pernah nggak sih Kak ada selisih gitu kalau di KM Tari NHM ini? Ada tengkar nggak? Kadang kan ada iri yang sering tampil itu diiriin sama yang belum tampil. Kalau di kampus sih kayak dibagi Iya, rata. Jadi kayak diracain. semua yang ikut UKM tari itu bisa nampil Ya, ya. wajib nampil di rolling gitu kan. Gantian. Kadang kan wisuda itu kan banyak ya, Banyak, wisuda ya. 1 dan 3. Jadi waktunya yang bagian wisuda sekarang ya ini gitu. Ya ada jadwalnya. Iya, wisuda pertama siapa, terus yang kedua siapa, jadi biar sama-sama dapat, sama-sama ngerasain juga gimana. Tapi kalau yang diambil yang aktifnya aja, yang aktif Iya. nari. Jadi kan Kalau tiba-tiba ada perform tuh Kak, ada yang datang tiba-tiba datang gitu, gujuk-gujuk, yang nggak pernah datang pas datang, nggak kira dipilih lah kalau ikut. Kan jadi nanti Banyak nggak kalau gitu, Kak? kan? Soalnya kan kadang juga pemahaman materinya nggak pernah datang, kita tarinya sudah selesai tapi dia baru datang, kan nggak mungkin diikutin juga kan. Dipilih. banyak nggak Kak gitu Kak? Iya banyak. Caranya buat kakak bikin tertarik mahasiswa baru nanti 2023 nih buat ikut UKM tadi apa sih Kak? Namanya tarinya ya. Ya, tarinya. Terus Penampilannya, terus kayak bilang kalau sering tampil di mana, kan emang kenyataannya seringnya ya banyak sering yang nampil Jadi kan gitu. anak-anak mungkin makin tertarik kalau pas udah tampil ya, masa nggak mau diliatin sebanyak orang tuh Kak, tarinya bagus lah gini gitu kan, jadi pengen gitu. Satu lagi UKM tari itu bisa diikutin semua orang loh. Yang dari yang Selain NHM. enggak, maksudnya yang gak ada minatnya atau gak ada bakat tari masuk ke UKM tari itu bisa jadi tahu tari. Kalau yang lain kan kita volley harus punya basic volley, basket gitu. Tapi kalau di tari itu kita netral, semua bisa bisa jadi Belajar dari nol ya. ya. Kadang kan ada Kak kalau udah yang latihan serius gitu. Tapi ada yang kayak gerakannya tuh kaku gitu. Caranya tuh buat kakak bikin ini biar lemes lagi tuh gimana? Biar jago nari lagi. Latihan terus ya. Ya latihan terus. Tapi biasanya itu kalau di UKM tari ada kayak fisiknya pelemasan pelenturan tubuh dulu, jadi biar gak sakit-sakit. Sebelum tari ya. Ya, baru ntar kita ke pemanasannya. pematerinya dulu. Buat minggu ini Kak udah berapa kali latihan tarinya? Karena tahun baru ini sekarang baru 2 ya kan. 3 kali kan. 2 atau 3 kali gitu, soalnya kan tahun baru ini kan baru. Tapi kalau udah selama di sini Ya, aktif. udah lama juga. Setiap latihan tuh Kak didatengin berapa anggota sih Kak biasanya? Ya itu maksimal 20 orang ya udah, itu maksimalnya 20 orang datang gitu. Dan yang ngelatih itu Kak dari kakak tingkat apa dari Luar Dari ya? luar, dari Sanggar. Sanggar. setiap harinya tuh bayar ke anunya? Iya. Iya, bayar ke apa sih?
Oke kak, di sini saya mau nanya ke kakaknya, kan kakaknya ikut sanggar nih. Cara bagi waktu antara sanggar sama UKM tari di NHM itu gimana sih kak? Kalau buat saat ini kan aku masih di asrama, jadi kalau pas jatah pulang atau jatah main ke sanggar, kalau nggak ada ya nggak ke sanggar sama sekali gitu. Kalau misalnya nanti nih pas keluar asrama, kebentrok waktu dari sanggar sama di latihan di NHM tuh gimana? Kayaknya insya Allah bisa diatur ya, karena kan pasti ada pengaturan jadwalnya dulu kan, kita bisanya latihannya kapan, kalau ada kebentur diundur dulu atau sebisanya kita kapan gitu. Oke, di sanggar tuh kakak ngelatih juga? Ya. Kalau boleh tahu berapa siswa kak? Kalau di sanggar ini kan banyak ya anak-anak kecil dari umur 2,5 tahun gitu, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Cuma bedanya itu kalau SMP sama SMA itu hari Rabu sama Minggu, kalau hari Selasa sama Jumat itu buat anak kecil-kecilnya. Kalau yang anak-anak kecil itu caranya kakak ngelatihnya itu gimana sih kak, teknik ngelatihnya? Kita lebih ngecontohin ya, karena kan juga harus lebih sabar. Kadang anak kecil juga banyak ngambeknya, tiba-tiba nangis atau tiba-tiba gimana, ya harus disabar-sabarin, terus dikasih tahu pelan-pelan. Pas nangis itu cara kakak menanginya pas tiba-tiba mau pulang gitu? Dibujuk ya, kayak dibujuk pastinya. Kadang diiming-iming, teman-temannya bisa nari loh, ayo belajar bareng biar sama-sama tahu nari gitu. Pasti kan ada rasa aku juga mau pengen nari gitu. Biasanya tuh anak kecil ini didampingi apa enggak sih kak? Sama orang tuanya? Ada yang didampingi, ada yang enggak. Ada yang dipasrahin ke sanggar, ntar tuh kalau pulang baru dijemput gitu. Kalau boleh tahu waktu latihannya tuh jam berapa sih kak? Kalau buat anak kecil? 3:30 sampai jam 5 sore, hari Selasa sama Jumat. Kalau buat yang selain anak kecil, kayak SMP, SMA gitu, Hari Rabu sama Minggu jam 3:30 juga sampai jam 5 sama sih kak, cuma beda hari aja. ada nggak syarat buat ikut di sanggar itu kak? Nggak ada sih, semua bisa, cewek cowok bisa ikut. Tapi kalau cowok kan rata-rata fokus ke karawitannya ya, belajar karawitan, musik-musiknya gitu. Maaf nih kak sebelumnya, kalau misalnya nih ada siswa yang berat badannya tuh melebihi lah, itu kan susah buat gerak. Caranya buat ngelatihnya tuh gimana sih kak? Tidak membeda-bedakan ya, kayak kita juga memberi pemahaman pelan-pelan, gerakannya tuh gini, dikasih tahu pelan-pelan bertahap gitu. UKM tari itu ada namanya nggak di sini? Oh, iya. UKM tari nggak ada nama. Ada nama khususnya nggak buat UKM tari? Iya, nama UKM-nya. Belum ada. Cuma musikal yang Iya, gitu. Nah itu buat harusnya. Masa namanya UKM tari? Kayak silat kan juga boleh. Kayak LBM soalnya. Bisa nanti disalurkan ke bule ya. Kadang pembinanya bule ini kadang datang nggak sih kak pas kakak-kakak ini latihan? Datang. Bisa nari boleh ya? Bisa. Iya, jangan lihat soalnya. Ikut ngelatih juga gak sih kak? Boleh ya? Kalau misalnya masalah di latihan kalau aku masih belum pernah. Cuman kalau kayak pas waktu penampilan itu, Didampingi gitu. didampingin gitu. Kalau Kasih semangat, jadi support system yang bagus boleh itu. Ada cowoknya UKM tari? belum ada. Belum ada, apa pernah ada tapi berhenti? Udah pak. Belum ada. Tapi bisa menerima cowok. Bisa. kalau misalnya ada 2 orang cowok yang ikut tuh beda latihannya tuh beda apa sama yang cewek biasanya? Apa belum pernah ada yang ikut cowok? Belum pernah. Kalau Belum bisa. pernah. Ya. Kalau misalnya ada tuh kak digabung nggak latihannya cowok cewek? Tergantung dari pelatihnya. Tergantung dari bule. Tapi biasanya sih kan kalau cowok biar nggak malu gitu kan, lebih ke tarian cowok Kalau gitu. cowok gak mungkin malu, itu malah seneng. Cuma kan rata-rata banyak yang itu kan kalau masih takut kalau tariannya cewek atau gimana.
Dance gak itu? Apa? Tradisional? Tradisional. Beda juga Dance dengan ada. dance. Dance ada. Tapi satu naungan satu KM. Beda Pak. Sekarang beda KM Kak. dance beda. Iya. Kalau tahun lalu masih beda, tapi pas dapet 5 bulanan, ya setengah tahun itu dibedain. Soalnya kan udah banyak yang ikut dance sama tari gitu, jadi dipisah. Beda Kak pembinanya dance sama tari. Beda. Kalau misalnya nih Kak, kakak pernah gak dipaksa buat ikut dance? Kadang kan, Atau pernah ikut dance? iya, apakah pernah ikut dance? Belum. Belum. Belum pernah nyoba? Dance ini kan tari modern ya? Iya. Gak mau nyoba Lebih Kak? ke tradisional ya. Gak mau nyoba Kak? Sebenarnya gini apa ya, anak tari itu bisa masuk ke dance gampang karena basicnya kan sudah ada, tapi kalau anak dance buat masuk ke tari itu susah. Kenapa Bedanya susah? apa? Bedanya? Apa bedanya? Basicnya tuh Kak, apa bedanya? Lebih cepat anak tari buat nangkep semuanya. Kalau dance kan rata-rata goyangnya itu kan kayak misalnya kaku atau gimana, tapi kan kalau tari kan keseluruhan tubuh. Enggak, gerakannya lebih sulit mana biasanya? Dance sama tari. Dance itu kan agak lebih Kaku, ya kan? kaku Kak. Hah? Lebih kaku kalau dance. Tapi yang lebih sulit dance. Kalau acak-acak pun dance. Ini Pak Perut. Iya, Pak Bar ikut itu. Ikut kayaknya. Nanti ikut caranya. Tuh, ini jawab. Ini dari pengetahuan Siva atau Ica. Lebih susah, lebih tradisional sama modern sebenarnya Pak. Ya. Iya. Soalnya kalau kan yang pas kalau dance itu ada gerakan yang diulang lagi kan gitu. Jadi kalau yang di tradisional tuh banyak Beda. Iya, beda kan ya sih. Kalau tari lebih ke main tubuh nggak sih? Misalnya keseluruhan tubuh itu harus gerak dan sesuai tempo, kan ada cepat lambatnya. Meskipun sama kayak dance, cuma kalau dance kan kita main beat atau modern. Tapi kalau tradisional kan lebih susah. Kalau misalnya nih, nanti ada apa kayak tari sama dance tuh apa? Kolaborasi. Iya. Cara latihannya tuh gimana Kak? Dance sama tari. Cuman Mungkin bisa di olah tubuhnya bareng-bareng bisa gitu ke atau enggak ntar gantian ya kan udah 11-12 lah dance Sama- sama tari tradisional. bisa di apa perpaduin gitu. Udah pernah nggak sih Kak kolaborasi sama dance? Belum. Kesan ketika Siva atau Ica ini tampil, selama sering tampil ya. Yang paling berkesan tuh di momen ketika apa? Momen berkesan itu pas kita dapat kejuaraan ya, pasti kan ada sebelumnya ada latihan susah-susah gitu, pas terbayarkan gitu, jadi kan kita senang Kejuaraan gitu apa? Pak. Itu Pak, Berapa ikut lomba gitu. Iya, waktu Lomba antar SMA apa? kan. Kecamatan apa kabupaten? Kalau sekarang masih Provinsi. mempersiapkan ya Buat buat lomba apa nih Kak? pernikes ya. Iya. Pernikes, oh iya pernikes ada cabur tari. Jadi, Ada sebelum itu pengalaman terdahulu yang pernah kalau terjadi. yang dulu cuman ya kesannya kalau pas dipuji aja itu ikut senang, jadi kan orang terhibur, jadi kayak udah lega gitu Kak. Pernah gak sih Kak pas udah selesai tari tuh ada komentar negatif dari kakak buat kakaknya? Kadang kan ada tuh. Ya, pastinya kan penilaian orang beda-beda ya, cuma karena kita sudah berusaha menampilkan yang terbaik, jadi ya kita terima aja gitu. Kalau kesan misalnya pernah nggak teman-teman ini merasa malu ketika tampil karena salah gerakan atau apa? Paling deg-degan itu tuh kalau kita disuruh penampilan pertama pastinya itu sih, soalnya kan kita nggak bisa lihat performa yang sebelumnya kita gitu. Pernah gak sih Kak pas perform tuh salah gerakan atau salah apa gitu? Pastinya pernah ya, pernah. Cuma kan ya kalau di tari itu ya sepinter-pinternya kita kan. Iya. Langsung ya jangan pas blek udah lupa ya pas diem ya enggak lah. Langsung ikutin alurnya gitu Kak, langsung ikut gerakan selanjutnya. Nah, tadi Siva kayaknya ini apa? Lebih deg-degan kalau Kita tampil pernah pertama. Kenapa?
Karena kan gitu Bapak. Bukannya malah misal kalau tampil kedua atau ketiga itu melihat penampilan sebelumnya lebih bagus, bukan malah tambah minder. Karena kalau menurut saya sendiri, kita tampil pertama tuh kita berarti harus membuktikan kalau kita tuh bisa banget dan kita harus kelihatan sempurna Pak. Kalau yang kedua ketiga kan kita berarti Udah tenang. udah tenang. Penampilan sebelumnya tuh kita bisa menilai terlebih dahulu kan Pak. Di kekurangannya di mana gitu. Kan setiap penampil beda sih. Kadang kan nggak semuanya tuh tari. Kadang kalau misalnya pas Disnatalis tuh kan ada yang drama, ada yang gitu. Nah, kalau di Disnatalis itu kan ada yang drama juga, itu bagian kayak pensinya di setiap kelas. Jadi kalau tarinya itu beda juga gitu. Kayak tampil di awal gitu, pembukaan gitu kalau tari. UKM tari itu persyaratannya masa nggak ada? Nggak ada sih Pak, nggak ada. Meskipun belas tidak punya basic, Bisa. ada yang seperti itu tapi Ada. banyak. berhenti. Enggak sih Pak, ada banyak yang lanjut malah karena sudah bisa dibilang ketagihan ikut UKM tari, udah tahu gerakannya Juga jadi lanjut. ngejar itu Pak, sertifikat. Iya. Itu. Formalitas berarti ngejar sertifikat. Kalau yang hobi kan betul-betul sudah ini Dari mendalami betul dalam jiwanya. Nah kalau yang misal, ini mohon maaf ya, secara physically kurang proporsional untuk tari itu masih bisa diterima nggak? Bisa sih Pak, bisa kok Pak, bisa. Kayaknya tuh saya lihat UKM tari langsing-langsing semua. Gitu. Mungkin dari Atau mungkin ada memang ada seleksi ya, kayak gini. enggak Pak. Hah? Enggak ada. Masa? Sebenarnya tari itu gak memandang fisik sih Pak, karena kebanyakan juga Cuma yang tampil yang harus good looking berarti. gak juga Pak, kan kebanyakan yang nampil itu yang bisa atau sudah matang gitu Fasih. body ya fasih itu maksud gitu. Tidak tahu ya, karena bagi saya kayaknya kalau saya lihat tari tampil tuh ini Langsing-langsing. dipilih yang Cantik-cantik. bagus gitu, dipilih yang gerakannya bagus atau secara fisik bagus. Gitu. Kayaknya nggak pernah lihat yang kaku banget. Biasanya sih kalau gini apa campuran Kan pas mengurangi itu Pak, penontonnya kalau pas kurang dari ya kita ya, dari yang tari ya. Nah ya berarti kan ada ini, ada seleksi sebelum tampil. Enggak. biasanya tuh pas Misal buat misal minggu depannya ada agenda tampil gitu. buat anggota Itu masa- tuh seleksi. Yang jelek mau ditampilin kan enggak kan? Meskipun rollingan tadi kan. Iya Pak, mungkin yang diambil yang Yang tadi itu aktif, yang bisa, aktif yang sama fasih bisa, gitu, Pak. gitu. Kalau yang belum pasti belum, jangan dulu deh tampil gitu ya. Pas belum fasih tapi aktif. Pas dia kayak udah belum fasih tapi dia selalu datang terus Kak pas latihan. asalkan menguasai materi gerakannya bisa, Hafal, kenapa nggak ditampilin bisa kan? makanya pas di Disnatalis tahun kemarin itu ada juga yang maksudnya nggak basicnya cuman ikut sekedar ikut UKM gitu, tapi dia aktif banget di latihan UKM, datang kalau pas UKM diajuin sama pelatihnya minta Bu sama PJ-nya tari ya biasanya itu minta gitu kalau dilebihin kan maksimalnya 5 jadi ditambahin 2 orang gitu soalnya anak ini aktif gitu di UKM gitu. Ada nggak? Tari itu ada ininya nggak? Ada tokohnya, tokoh nasional gitu. Atau teman-temannya punya idola gitu. Kalau dari kakaknya punya tokoh idola nggak? Ada tapi lupa namanya. Itu tuh Pak yang cowok agak gundul bisa jadi penari cewek tuh Pak yang biasa pakai topeng. Bukan di siapa? Di Rumput siapa? Siapa itu? Penari sekarang apa penari lama? Udah lama. Sudah lama deh Pak. Kan buat sekolah juga kalau nggak salah itu Pak. Nasional ya? Pelanggaran. Enggak, sudah di Indonesia sudah terkenal malah. Kalau kakaknya Kak? Enggak sih dari saya sendiri soalnya kan udah hobi jadi kayak enggak beda idola atau apa cuman dari sendiri. Ada ini nggak? IG atau TikTok gitu dari tadi? IG dari UKM Tari. Kalau IG-nya ada. Ada, ininya ada. UKM tari. Aktif sosmednya itu, IG-nya. Belum masih. Sebenarnya itu kalau dia bikin kayak TikTok, itu kan TikTok tuh kan media kayak Iya. joget-joget kan, ya anggaplah tari kan nyambung lah ke sana. Itu kan kalau dia bikin setiap
latihan bikin TikTok. Itu kan sebuah salah satu karya juga kan. Boleh buat kakak-kakaknya di kedepannya buat TikTok. Artinya buat tidak hanya tampil di panggung, gitu, tampil Di media layar massa. kaca, di sosial media kan juga boleh sebenarnya. Bisa jadi. Jadi teman-teman yang misal yang mohon maaf yang secara kualitas tarinya kurang bagus kan mungkin bisa ditampilin deh di buat sosial ilmu. media biar ada rasa bangganya juga. Bisa. Itu buat TikTok harus itu. Ini kan kalau TikTok kan mesti nari ya. Di IG ada kak buat tutor tarinya? Nggak ada. Nah buat tutor tari gitu, buat video. Cuma kayak kalau di IG tuh diisi kayak video pas waktu latihan aja gitu pak. Iya, harusnya jangan latihan toh. Itu penampilan. Video-video reel itu apa? Reels ya? Reels. Ada juga dari awal latihan pas pas mau tampil gitu juga ada. Cuman kak Itu ada kan itu. Karena itu yang Fatur Rahman yang kemarin viral itu, dia yang mengcombine tari Nusantara dijadikan satu itu cowok itu. Yang ikut IMB itu ya Pak sekarang? Tidak tahu saya. Ada yang cowok itu, yang orang Sumatera. Sumatera apa Kalimantan kan? Itu kan viral. KM tari juga itu di kampusnya. Kalau pernah gak sih kak kolaborasi sama kampus lain kayak UTM gitu apa di Surabaya gitu? Kak, kolaborasi sama kampus lain. Sudah ada agenda nggak untuk Kornikes ini? Maksudnya sudah ada rencana nih harus kayak gini, harus kayak gini. sudah ada. Udah dipilih kak buat yang Iya perform. orang-orangnya udah kepilih terus ya tinggal latihan. Fokus latihan aja. Fokus ke latihan Udah mulai latihan kak. sudah. Kalau boleh tahu berapa orang kak? 5 orang. Kalau misalnya latihan nih ada nggak sih konsumsi dari KM tarinya? Ada. Soalnya kan dari kampus udah dibiayain kayak masalah kostum, Honor, dandannya gitu pak. Jadi kan ya dari kesadaran sendiri lah. Kalau Nggak latihan. sendiri. Berarti cowok boleh ya? Boleh. Ikut ya? Sebetulnya ntar ada bapak ada yang tertarik. Maba 2023. Ya. Nggak tahu. Udah. Sudah ke? Udah. Ya udah ada apa? Pesan atau kesan? Pesan dan kesan kakak ikut UKM tadi apa sih? Mungkin ada pesan yang disampaikan. Mohon sampaikan buat apa? Maba 2023 nanti abis ini. Atau pesan buat yang lain, pesan juga atau pesan untuk teman-teman UKM tarinya Buat atau yang lain. Iya untuk kalau buat pesannya ya kak itu lebih diaktifin lagi kayak masalah lebih aktif buat latihan gitu. Yang latihan rata-rata berapa ya tadi biasanya? Kadang 10, 15 gitu. Tapi kan awal masuk tuh pak banyak pak. Kayak Semua UKM nggak- gitu? iya, Semua UKM pasti banyak awal. jadi pas ngurangin Tapi pas masa gak ada yang cowok? Nggak ada Pak. Dari awal yang banyak itu gak ada yang cowok? belum. Banyak, dari awal itu banyak loh yang lote itu. Terus tadi Ya pesannya lebih diaktifin lagi kalau pas ikut UKM tari ya kan. Kalau cuman pas datang seminggu 2 kali kan ya nggak mungkin lah dapat sertifikat gitu. Lebih diaktifin lagi terus ya kesannya buat tari makin sukses aja. Makin banyak kita ngikut lomba, jadi partisipasi, siapa tahu bisa collab sama kampus lain atau kita kemana gitu. jadi collab sama pecinta alam. Sama saya HM juga. Enggak pak. Ya udah itu tuh kalau sudah. Mungkin ada tambahan. Oh, udah tambahan. Lupa lagi kita panjang. Jadi terserah tuh lah. Ayo. Oke, sekian dari podcast hari ini. Sampai ketemu di acara bosan selanjutnya. Jangan lupa Like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.